Ya, sahabat tani sekalian, kita ini mendapatkan sebuah paket obat patek oplosan. Ini di pasaran harganya bisa ada yang jual sekitar 80.000 ya. Dan kita akan membahas bagaimana cara menggunakan paket patek ini ya, paket obat patek oplosan ini ya. Nah, sebenarnya sudah cukup jelas di sini ada petunjuknya ya di dalam labelnya ya. Nah, cuma mungkin perlu ada lebih penjelasan lagi. Ini yang pertama, oplos dulu semuanya hingga menjadi satu. Nah, ini caranya. Ini kita buka ya. Kita buka. Dan nah, ini sudah disediakan plastik yang besar ini ya. Nah, ini untuk kebutuhan ngoplosnya. Nah, jadi ini kita keluarkan. Nah, ini ada tiga jenis fungisida di sini ya. Nah, ini ada 3 bahan aktif lah berarti kira-kira maksudnya ya. Nah, ini kita buka satu-satu. Ini kita sobek ya. Kita sobek, terus kemudian kita tuangkan ke dalamnya ya. Nah, ini anggap saja seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini juga kita sobek ya, kita tuangkan ke dalamnya. Nah, kemudian ini juga begitu, demikian kita sobek ya, kita tuangkan ke dalamnya. Nah, terus kemudian ini dipegang aja pakai tangan gini. Nah, atau dikaret juga boleh. Nah, kemudian dioplos. Nah, dioplos menjadi satu ya. Nah, setelah dioplos nanti kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, ini sudah terpakai separuh ini ya. Nah, bentuknya ini sudah menjadi satu ya. Sudah menjadi satu. Nah, setelah kemudian sudah menjadi satu seperti ini, ya ini sudah terpakai separuh ya. Nah, kemudian apa petunjuk selanjutnya? Untuk pencegahan, nah ini gunakan 1 SDM. SDM itu ini 1 sendok makan ya. Berarti untuk pencegahan gunakan 1 sendok makan per tangki 15 liter atau 16 liter ya. 1 sendok makan, dan seminggu 1 kali cukup ya untuk pencegahan, atau setiap kali habis hujan. Nah, hujan yang dimaksud ini adalah hujan malam ya. Hujan sore atau hujan malam, terutama adalah ketika pasca 2-3 hari lebih tidak hujan ya. Jadi ketika tidak hujan lebih dari 2 atau 3 hari lebih ya, maka spora yang seharusnya banyak menempel di tanaman, di daun, di apa itu kering, kemudian dia terbang di udara ya. Ketika kemudian turun hujan di sore atau malam hari dan hujannya tidak terlalu deras ya, itu spora itu menempel di buah cabai ya. Kalau ini tanaman cabai yang dibahas, atau di daunnya juga gitu ya, menempel dan kemudian semalaman tidak kena matahari, basah semalaman. Nah, itu membuat spora itu kemudian langsung keluar hifanya ya. Nah, berarti kalau habis hujan di sore atau malam hari ini, setelah sebelumnya lebih dari 2 atau 3 hari itu tidak hujan ya, terang ya, maka paginya disarankan untuk disemprot lagi ya, seperti itu. Kemudian baru 7 hari lagi, seminggu lagi, seperti itu ya. Nah, tapi ketika terjadi hujan lagi, hujan yang seperti tadi, maka disemprot lagi. Nah, jadi untuk pencegahan itu adalah 1 sendok makan per tangki 15 atau 16 liter juga bisa. Seminggu 1 kali cukup, atau setiap kali habis hujan. Hujan yang dimaksud adalah hujan yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian untuk pengobatan, nah ketika kemudian kok tanaman sudah ada beberapa ya, sebagian yang sudah menunjukkan tanda-tanda terkena patek, maka untuk pengobatan dosisnya dinaikkan menjadi 2 sendok makan per tangki 15 atau 16 liter, dan frekuensinya dipersering ya, intervalnya diperpendek menjadi 3 hari sekali atau seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Itu dipersering sampai kapan? Sampai kasus pateknya itu
berkurang ya atau menurun ya. Karena kalau patek itu di tanaman cabai tidak diatasi, maka setiap kali petani itu metik buah cabai untuk dipanen, itu yang dipetik bukan hanya yang tua, tapi juga yang tanaman yang kena patek ya. Nanti kemudian sampai di rumah disortir mana yang bagus dijual, yang kena patek dibuang ya. Nah, ketika patek itu tidak teratasi, setiap kali metik buah cabai ya, apakah seminggu sekali, apakah seminggu 2 kali, itu yang kena patek, yang rusak itu akan semakin banyak ya. Seperti itu. Tapi ketika kemudian di aplikasi obat ini ya, atau ditanganilah pakai obat lain juga begitu. Ketika patek itu teratasi, maka setiap kali petik itu jumlahnya akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang ya. Nah, jadi sampai kapan ini dosis pengobatan yang digunakan adalah sampai dirasa kasus pateknya itu sudah sangat rendah ya. Lalu kemudian beralih kembali menjadi penggunaan untuk pencegahan ini ya, seminggu sekali ya, atau setiap kali habis hujan. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, petunjuk yang keempat adalah tambahkan kampiun 1 tutup per tangki 15 liter untuk lebih melipat gandakan lagi efektivitasnya. Kampiun itu apa? Kampiun itu ini. Nah, kampiun ini adalah surfaktan ya. Biasanya ini dijual harganya sekitar 30.000 ya. Ini lebih bagus daripada penembus biasa, atau bahkan lebih bagus juga daripada perekat. Jadi yang kayak stick-stick itu ya, perekat-perekat itu. Nah, ini lebih bagus. Ya, mengapa? Karena kalau perekat itu dia penggunaan terus-menerus, dia akan menutup pori-pori daun. Ya. Nah, ini tidak. Ini dia meresap. Nah, tapi ini juga lebih bagus daripada penembus biasa. Karena kalau penembus-penembus yang biasa itu dia cara kerjanya adalah merusak lapisan lilin pada permukaan daun. Jadi tembusnya obat itu adalah karena rusaknya lapisan lilin. Kalau ini tidak ya. Kalau ini cara kerjanya dia membuat partikel air itu menjadi sangat halus, kemudian bisa masuk ke pori-pori daun atau kulit buah tanpa merusak lapisan lilin ya. Nah, jadi ditambahkan ini ya ke dalam tangki ya. Nah, ini 1 tutup saja dosisnya ya, 1 tutup saja ya. Jadi segini ini harganya mahal ya, 30.000, tapi karena 1 tutup kecil ini cuma 5 mili, berarti segini ini bisa untuk 20 tangki ya. Jadi ibarat kata ini biangnya. Nah, jadi nggak perlu kita beli yang 1 liter itu ya, tapi penggunaannya sampai bertutup-tutup per tangki. Nah, ini cukup kecil saja, praktis. Ini cuma 100 mili ini ya. Nah, penggunaannya 1 tangki 1 tutup. Ya. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan penggunaan paket patek ini. Tapi sebenarnya ini adalah solusi kepepet ya, yaitu ini kuratif. Yang bagus itu sebenarnya adalah preventif ya. Nah, yaitu apa? Dengan menggunakan contohnya ini. Nah, ini sebenarnya tandur kuat. Ini pupuk ya. Pupuk yang bisa membuat tanaman memproduksi racun jamurnya sendiri. Jadi tanaman itu sebenarnya punya kemampuan untuk memproduksi racun jamurnya sendiri ya. Sehingga kalau menggunakan ini seharusnya tanaman tidak perlu kena patek. Kalaupun kena patek, aduh kasusnya cuma sedikit sekali. Jadi kita tidak perlu obat-obat yang seperti ini ya. Nah, cuma dia ini adalah pupuk yang nutrisinya tidak seimbang ya. Dia cuma mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk memproduksi racun tadi ya, racun jamur. Nah, oleh karena itu maka butuh pendamping. Ya, ini dia ya, yaitu Red Seal ya. Ini pendampingnya. Jadi ini digunakan secara bersama-sama ya. Kalau ini rutin seminggu sekali dari awal tanaman cabai kecil, itu bisa diharapkan tanaman tidak kena patek, bahkan tidak kena busuk batang. Busuk batang sudah kena pun bahkan bisa sembuh ya. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan cara penggunaan ini tadi, paket obat patek oplosan ini ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.